udara yang bersih, hutan yang hijau, dan planet yang sehat. Semua ini bisa dibeli lewat perdagangan karbon. Sobat hijau pasti bingung. Tenang, kita akan bahas mulai dari awal. Perdagangan karbon itu kayak jual beli izin polusi. Bayangin ada perusahaan A atau negara A yang menghasilkan polusi lebih sedikit dari batas yang ditentukan. Kelebihan ini bisa dijual ke perusahaan B atau negara B yang polusinya lebih banyak. Jadi, perusahaan B atau negara B membayar untuk menutupi polusinya dan perusahaan A atau negara A dapat keuntungan karena sudah ramah lingkungan. Artinya, negara atau perusahaan yang mengurangi emisi lebih banyak dapat menjual kelebihannya kepada pihak lain. Kenapa itu penting? Karena ini memberikan insentif ekonomi untuk melindungi lingkungan, sebuah langkah konkret untuk menangani perubahan iklim secara global. Sobat hijau, tahukah kamu perdagangan karbon ini sudah berjalan di negara-negara maju seperti Uni Eropa, Jepang, hingga Cina loh. Nah, bagaimana dengan Indonesia itu sendiri? Sebagai salah satu negara yang kaya akan hutan tropis dan mangrove, Indonesia memiliki potensi besar dalam menyerap karbon. Pada tahun 2023, di bawah kepemimpinan Pak Presiden Joko Widodo, Indonesia meluncurkan pasar karbon sebagai salah satu komitmen untuk menuju net zero emission di tahun 2060. Indonesia dengan hutan yang luas punya peranan penting dalam perdagangan karbon. Salah satu contohnya adalah proyek REDD Plus, Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation di Kalimantan. Proyek ini melindungi hutan agar tidak ditebang hingga menghasilkan kredit karbon yang bisa dijual ke perusahaan lain. Ada pula proyek energi hijau seperti PLTA Cirata yang mengurangi emisi dengan menghasilkan listrik dari tenaga air. Akan tetapi, nggak segampang itu loh. Ada banyak tantangan seperti memastikan datanya transparan, mengawasi proyek supaya nggak korupsi, dan memastikan manfaat benar-benar dirasakan masyarakat lokal. Sobat hijau, perdagangan karbon adalah peluang besar bagi Indonesia, tapi juga punya tanggung jawab yang besar. Jika dikelola dengan baik, ini bisa mendukung ekonomi hijau sekaligus melindungi lingkungan. Gimana menurut kalian? Apakah perdagangan karbon ini solusi terbaik atau justru pedang bermata dua? Yuk tulis pendapatmu di kolom komentar.